Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Trikartika dengan NPMA 2010066. Saya akan menjelaskan darah dan sistem kardiovaskuler. Saya akan menjelaskan alat peredaran darah. Alat peredaran darah manusia dibagi menjadi jantung dan pembuluh darah. Yang pertama ada jantung. Jantung merupakan organ yang berfungsi sebagai alat pemompa darah ke seluruh tubuh. Lapisan-lapisan jantung dari luar ke dalam yaitu perikardium, miokardium, dan endokardium. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan pembuluh darah. Pembuluh darah manusia dibagi menjadi menjadi 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh vena, pembuluh balik atau vena, lalu pembuluh kapiler. Yang pertama, pembuluh nadi atau arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Lalu pembuluh balik vena berfungsi untuk mengalirkan darah menuju jantung. Lalu pembuluh kapiler. Pembuluh ini bercirikan dinding sel yang tipis, halus, dan langsung berhubungan dengan sel-sel pada jaringan tubuh. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia dibagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan ke arteri pulmonalis, ke paru-paru, ke vena pulmonalis, ke serambi kiri, dan ke bilik kiri. Lalu peredaran darah besar. Peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri ke aorta, ke arteri, ke tubuh, lalu ke vena, lalu ke serambi kanan, lalu ke bilik kanan. Lalu selanjutnya saya sistem peredaran darah manusia itu merupakan sistem peredaran darah tertutup dan ganda, di mana darah mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang berbagai macam sel darah pada manusia. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah itu berfungsi untuk mengedarkan sari makanan dan oksigen. Ciri-cirinya bentuknya bulat, bikonkav, tidak memiliki inti sel, dan memiliki hemoglobin. Lalu yang kedua ada sel darah putih. Sel darah putih berfungsi untuk melindungi tubuh dari zat asing seperti kuman ataupun virus. Lalu sel darah putih itu memiliki ciri bentuknya tidak beraturan dan memiliki inti sel. Lalu yang terakhir itu yang ketiga ada keping-keping darah atau trombosit, berfungsi untuk pembekuan darah. Bentuknya tidak beraturan dan tidak memiliki inti sel. Lalu saya akan menjelaskan tentang gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama ada anemia. Anemia itu penyakit yang bercirikan jumlah sel darah merah itu di bawah batas normal. Lalu ada hemofilia. Hemofilia itu ditandai dengan darah yang sukar membeku. Lalu ada leukemia. Leukemia itu ditandai dengan produksi leukosit yang terlalu banyak.
Lalu ada hipertensi. Hipertensi itu meningkatnya tekanan darah arteri. Lalu hipotensi itu penyakit yang ditandai dengan penurunan tekanan darah pada arteri. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.